Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semua, apa kabar? Senang sekali rasanya saya bisa hadir kembali untuk menjumpai sobat YouTube semua di Lukmanul Hakim Channel. Dan pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau memberikan gambaran kepada sobat YouTube semua mengenai apa itu perbedaan antara saham dan juga reksadana. Di masa pandemi saat ini, investasi sangat diminati atau digandrungi oleh sebagian orang sebagai batu loncatan. Karena apa? Karena investasi yang dinilai lebih menguntungkan dibanding menabung, membuat kegiatan ini semakin banyak diminati. Dengan kegiatan investasi ini, sobat YouTube semua memang memiliki peluang untuk menambah nilai aset dengan keuntungan tertentu. Dan dari sekian banyak produk investasi, ada dua produk yang paling banyak dipilih oleh masyarakat, yaitu saham dan reksadana. Namun, tahukah sobat YouTube semua apa perbedaan antara saham dan reksadana? Baik sobat YouTube semua, langsung saja kita bahas satu persatu investasi saham dan juga investasi reksadana berikut ini. Namun sebelum lanjut ke video informasinya, seperti biasa jangan lupa untuk dukung channel saya ini dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, like, komen, dan juga bagikan video ini ke teman-teman sobat YouTube semua. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi terbaru buat sobat YouTube semua seputar investasi saham dan juga investasi reksadana. Terima kasih. Saat ini keberadaan investasi dinilai lebih menguntungkan dibanding menabung biasa. Tidak hanya melindungi uang dari inflasi, investasi juga akan memberikan keuntungan baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Adapun pilihan populer produk investasi adalah investasi saham dan juga investasi reksadana. Seringkali investor pemula masih belum mengetahui secara lengkap perbedaan dari kedua produk investasi tersebut. Namun jangan khawatir, pada video kali ini saya akan sedikit memaparkan perbedaan antara investasi saham dan juga investasi reksadana. Yang pertama adalah investasi saham. Pengertian saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang diperjualbelikan melalui Bursa Efek Indonesia. Pemilik saham akan menerima dividen yang akan dibayarkan setiap kuartal tertentu. Saham dapat memberi keuntungan yang cukup besar jika Anda menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli semula. Anda harus membuka rekening sekuritas di berbagai macam perusahaan sekuritas di Indonesia untuk melakukan transaksi saham ini. Anda memiliki kebebasan untuk membeli saham di perusahaan manapun dan menentukan strategi investasi yang ingin Anda lakukan. Pada umumnya investasi saham diutilisasi untuk jangka panjang, yakni di atas 10 tahun agar menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal. Dengan berinvestasi dalam saham, berarti Anda memiliki bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Anda bisa dikatakan pemegang saham bila menanamkan uang atau modal dalam perusahaan tersebut. Di Indonesia sendiri, suatu perusahaan publik yang mempunyai saham dapat diperdagangkan. Aktivitas perdagangan tersebut disebut investasi saham. Banyak perusahaan-perusahaan yang memang membuka peluang bagi layak luas untuk memiliki saham mereka. Tentu saja tujuannya untuk menaikkan nilai jual perusahaan. Tapi keuntungannya juga bisa dinikmati oleh para pemegang saham karena mendapat laba atau profit dari perusahaan tersebut. Sistem jual beli saham dapat dilakukan melalui jasa agen perantara. Biasanya agen ini yang akan menyambungkan Anda dengan perusahaan yang akan dibeli sahamnya. Istilah agen ini sudah terkenal dengan sebutan broker. Nama lainnya yang lebih resmi adalah perusahaan perantara perdagangan efek. Lain halnya dengan reksadana. Reksadana merupakan sebuah produk investasi yang bisa berupa saham, surat utang, deposito, maupun obligasi yang dikelola oleh manajer investasi. Produk investasi ini nantinya akan diinvestasikan ke dalam portofolio efek berupa surat berharga. Manajer investasi adalah pihak yang akan mengelola portofolio investasi Anda serta bertanggung jawab untuk memutuskan produk investasi apa yang ditransaksikan serta bertanggung jawab terhadap kinerja reksadana tersebut. Jadi, pada dasarnya, reksadana merujuk pada sekumpulan produk investasi dengan manajer investasi atau MI sebagai pengelolanya.
maka reksadana bisa berwujud obligasi, deposito, surat utang, maupun saham. Walaupun terdengar mirip, saham dan reksadana memiliki perbedaan yang khusus. Seperti apa perbedaan tersebut? Berikut beberapa unsur yang membedakan kedua produk investasi tersebut. Yang pertama adalah pengelolaan dana. Pada transaksi saham, Anda selaku investor bebas untuk mengelola dana yang akan Anda gunakan untuk berinvestasi. Anda juga bebas memilih perusahaan manapun yang akan Anda beli sahamnya. Sedangkan dalam reksadana, dana akan dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi bertanggung jawab dalam membeli berbagai macam diversifikasi investasi yang akan memberikan keuntungan maksimal. Selanjutnya, tingkat risiko. Saham memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, terutama jika Anda merupakan investor pemula yang belum mengerti berbagai macam analisa fundamental maupun teknikal dari saham yang Anda beli. Sedangkan reksadana memiliki tingkat risiko yang lebih rendah karena dana Anda akan dikelola manajer investasi yang tentunya sudah berpengalaman dalam proses pengelolaan investasi. Kemudian, pajak. Dalam investasi saham, Anda akan dikenai biaya pajak sebesar 0,1% dari nilai jual saham. Anda juga akan dikenakan pajak sebesar 10% saat menerima dividen perusahaan. Sedangkan reksadana adalah produk investasi yang tidak dikenai pajak. Namun, menurut Bareksa, Anda harus melaporkan keuntungan yang Anda dapat dari reksadana ke dalam laporan pajak tahunan Anda. Selanjutnya, proses pencairan dana. Saham biasanya hanya memerlukan waktu sekitar 2 hari untuk proses pencairan dana. Sedangkan untuk reksadana biasanya memerlukan waktu sekitar 5 hari karena harus melalui proses manajer investasi terlebih dahulu. Yang terakhir adalah modal yang diperlukan. Tidak bisa dipastikan berapa modal awal yang harus disiapkan untuk memulai saham. Ini karena harga saham setiap perusahaan berbeda-beda. Namun, Anda perlu mengetahui bahwa untuk membeli saham Anda harus membeli minimal 1 lot. Dalam 1 lot berisi 100 lembar saham. Di pasar modal, harga yang dicantumkan adalah harga per 1 lembar saham. Sementara itu, untuk memulai investasi reksadana, Anda perlu menyiapkan uang minimal Rp100.000 saja. Tentu saja ini sangat terjangkau. Baik sobat semua, dari video yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa mengenai perbedaan antara saham dan juga reksadana, begitu juga dengan kelebihan serta kekurangan dari investasi tersebut. Namun, yang perlu Anda ingat adalah keduanya sama-sama berpotensi memiliki risiko yang cukup tinggi. Keahlian dan kepiawaian Anda atau agen yang ditunjuk untuk mengurus dana Anda sangat berperan penting dalam berjalannya investasi tersebut. Semua tergantung pilihan Anda. Jika ingin menanam modal dengan cara yang simpel dan tidak ribet, reksadana merupakan pilihannya. Namun, jika Anda ingin mendalami dunia permodalan atau penanaman modal, maka pilihan bisa jatuh pada investasi saham. Keduanya juga membutuhkan komitmen yang lumayan kuat dari penanaman modal itu sendiri. Ingat, Anda sudah mengeluarkan sejumlah uang dan mengharapkan akan berkembang menjadi lebih banyak lagi. Agar tidak sia-sia dalam menanami modal, prinsip yang harus dipegang adalah semua itu bisa saja terjadi. Semua ada resikonya. Pertanyaannya, apapun yang Anda pilih, saham atau reksadana, apakah Anda berani menjalani resikonya? Semua kembali lagi kepada diri Anda sendiri. Ketika Anda berusaha keras, Anda akan meraih kesuksesan. Baik sobat semua, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di video perbedaan antara saham dan juga reksadana. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Kita kembali lagi bersama Aluk Panel Hakim Channel di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.